Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz. Di video kali ini saya akan melakukan analisa terhadap IPO terbaru di bursa teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuka akun saham di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman bisa langsung klik link yang sudah saya tautkan di deskripsi. Nah, di situ teman-teman bisa mengisi data diri, dan apabila terjadi kendala atau kebingungan, teman-teman langsung saja hubungi nomor dari tim Mirai Aset yang sudah tertera di situ juga, teman-teman. Nanti teman-teman akan dibantu sampai pembukaan rekeningnya selesai. Nah, kita kembali ke pembahasan, teman-teman. Jadi untuk IPO terbaru kali ini adalah PT Platinum Wahab Nusantara Tbk dengan kode tikernya yaitu TGUK. Gampangnya kita sebut Teguh aja, teman-teman. Nah, untuk bidang usaha si Teguh ini adalah makanan dan minuman. Nah, sudah terlihat dari logo si Teguh ini yang berupa gelas minuman, teman-teman. Nah, untuk kapitalisasi pasar si Teguh ini nantinya adalah 112 miliar hingga 120 miliar, tergantung harga final dari IPO si Teguh ini, teman-teman. Nah, untuk warannya sendiri si Teguh membagi waran, teman-teman, yaitu 5:2. Nantinya jika kita membeli 5 lot dari IPO Teguh ini akan mendapatkan 2 waran, teman-teman. Nah, untuk harga exercise-nya tersendiri adalah Rp152. Nantinya si Teguh ini akan di-underwriteri oleh Semesta Indovest Sekuritas atau dengan kode brokernya yaitu MG, teman-teman, yang terkenal sadis. Oke, kita langsung masuk ke profil perusahaannya. Nah, untuk profil perusahaan si Teguh ini, seperti yang saya bilang tadi, si Teguh ini adalah menjual minuman, teman-teman. Lebih tepatnya minuman kekinian seperti di kedai-kedai yang menjamur saat ini, sekarang ini, teman-teman. Nah, si Teguh ini telah beroperasi sejak 2018 dengan berbagai menu varian makanan. Ternyata tidak hanya menjual minuman, teman-teman, si Teguh ini juga menjual makanan. Kalau saya lihat di daerah saya tidak pernah menjumpai Teguh, atau memang saya yang memang kurang update, teman-teman. Tapi mungkin kalau di daerah teman-teman ada cabang dari si Teguh ini, tolong tulis di komentar ya, teman-teman. Nah, si Teguh ini juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI, teman-teman. Nah, kita akan langsung saja masuk ke jadwal penawaran sahamnya. Jadi untuk perkiraan masa penawaran awalnya adalah tanggal 19 sampai 23 Juni 2023. Sedangkan untuk perkiraan tanggal efektifnya yaitu 28 Juni 2023. Untuk masa penawaran umumnya adalah 3 Juli sampai 5 Juli 2023. Nah, untuk masa penjatahan, distribusi hingga listingnya berurutan, teman-teman, dari tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli 2023. Nah, kita akan masuk ke penawaran umum perdana sahamnya, teman-teman. Nanti saham yang akan ditawarkan berjumlah 1 miliar lembar saham atau setara dengan 30% dari modal perseroan. Nah, untuk nilai nominalnya sendiri adalah Rp16. Nah, untuk harga penawarannya di sini adalah 105 sampai 112, teman-teman. Untuk nilai penawaran umumnya nantinya akan mendapatkan dana dari IPO ini yaitu sebesar 120 miliar. Sedangkan untuk daftar pemegang saham setelah IPO-nya bisa kita lihat bersama bahwa mayoritas saham Teguh ini dimiliki oleh PT Dinasti Kreatif Indonesia dengan kepemilikan 69%. Sedangkan untuk porsi masyarakatnya seperti yang kita lihat tadi adalah 30%, teman-teman. Sisanya dimiliki oleh perseorangan dengan persentase masing-masing 0,30%. Nah, kita akan masuk ke rencana penggunaan dana hasil penawaran umumnya, teman-teman. Jadi sebesar 60% akan digunakan untuk capek atau pembelanjaan modal, yaitu pengembangan gerai dan penambahan gerai, teman-teman. Jadi nantinya si Teguh ini akan menambah gerai-gerai baru, seperti itu. Nah, untuk sisanya yaitu 40% akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk dana hasil dari waran seri satunya seluruhnya akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional, teman-teman. Nah, kita akan bahas neraca keuangannya. Jadi untuk neraca keuangan si Teguh ini untuk ekuitasnya selalu bertumbuh dari tahun ke tahun.
Ini adalah data dari tahun 2020 sampai 2022 teman-teman. Nah, untuk liabilitasnya sendiri mengalami penurunan di tahun 2022. Sedangkan untuk asetnya juga sama seperti ekuitasnya, yaitu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, untuk perbandingan aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya cukup mengkhawatirkan teman-teman. Kenapa? Karena liabilitas jangka pendeknya lebih banyak daripada aset lancarnya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk pendapatan dan laba ruginya, untuk pendapatan si Teguh ini selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan laba bersih si Teguh ini, teman-teman. Nah, mungkin kita akan langsung saja bahas tentang rasio keuangan dari Teguh ini, teman-teman. Jadi si Teguh ini mempunyai EPS sebesar 11, sedangkan untuk PER-nya adalah 8,9 kali sampai 9,5 kali, tergantung berapa nanti harga finalnya, teman-teman. Nah, untuk book value per share-nya sendiri adalah 55. Untuk PBV teman-teman yaitu 1,9 kali hingga 2 kali. Seperti yang saya bilang tadi, tergantung nanti harga finalnya berapa. Nah, untuk DER-nya cukup kecil teman-teman, hanya 28%. Sedangkan untuk ROA-nya yaitu cukup tinggi, yaitu 16,6% teman-teman. Nah, untuk ROE-nya sendiri adalah 21%. Kalau kita lihat dari asetnya tadi yang hanya 76 miliar teman-teman, kemungkinan si Teguh ini akan masuk ke papan akselerasi. Nah, jadi seperti itu. Sebelumnya untuk perusahaan UMKM seperti kedai-kedai seperti ini pernah juga IPO kemarin teman-teman, yaitu Kebab Raffi kalau kalian ingat. Nah, untuk kali ini apakah teman-teman tertarik untuk masuk di IPO si Teguh ini, teman-teman? Mungkin cukup sekian. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, seperti itu. Karena durasi dari YouTube optimalnya adalah 8 menit teman-teman. Jadi saya sengaja untuk membuat endingnya sedikit lebih lama seperti itu, teman-teman. Nah, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin membuka akun saham di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman bisa saja langsung klik link di deskripsi ya, teman-teman. Nanti di situ teman-teman akan dibantu oleh tim Mirai Asetnya sampai pembukaan rekeningnya selesai. Oh, saya lupa teman-teman. Jadi untuk dividen si Teguh ini akan dibagikan pada tahun 2025. Tadi saya baca bahwa dividen akan dibagi sebanyak-banyaknya 20% dari modal, yang berdasarkan pada laba bersih akhir tahun 2024 teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.